Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channelnya Sami Menuvo. Oke semuanya, baik lagi di channelnya Sami Menuvo. Jadi di video kali ini Sami bakalan mereview video horor lagi ya. Jadi Sami telah menyiapkan 5 video horor ya, 5 video horor yang akan kita review sekarang ini. Nah yang ini yang mungkin bisa dibilang ada si hantu aslinya gitu kan. Karena di bagian sini sangat menarik. 5 video ini juga sangat-sangat menarik dari saudara-saudara kita juga ya, yang ngirimin kepada saya gitu kan. Jadi buat teman-teman nih yang memiliki video atau foto yang berbau-bau horor, silakan kalian kirim saja ke Instagramnya aku, ada di sini. Kalian DM saja. Nanti jika kalian pengen disebutin namanya, saya sebutin di video saya. Kalau nggak mau disebutin juga nggak apa-apa. Nanti kalian boleh request saja ya. Oke, kita bakal mulai review videonya. Seperti apa videonya? Check it out. Oke, kita bakalan langsung masuk ke video pertama ya. Oke, coba kalian diperhatikan di video pertama ini. Ini ada CCTV, kayaknya ini ada orang-orang kesurupan gitu ya, anak-anak kesurupan. Coba kalian lihat tuh anak itu. Kuat banget dia, kuat banget dia, kuat banget. Itu mereka ngejar kok. Banyak sih penjaga-penjaga yang ngejar gitu kan. Kuat banget anak itu ya. Tuh, itu seperti orang sudah agak dewasa sih. Remaja ya, mungkin remaja ya, mungkin anak remaja. Oke, di sini ya saya jelaskan kepada kalian. Kita belum tahu ya ini asli atau enggak, kita belum tahu ya. Kita belum tahu asli atau enggaknya. Kita bakalan review ke dunia horornya terlebih dahulu ya, di dunia anehnya terlebih dahulu. Oke. Kalau di dunia horornya itu ya, memang ya kalau orang kesurupan itu tenaganya itu berlipat-lipat ganda. Karena kenapa? Yang mengendalikan dia itu bukan manusia biasa lagi ya, tapi yang mengendalikan dia itu adalah sosok jin ya, sosok jin atau iblis yang kuotanya memang luar biasa ya. Karena kenapa, kemarin itu saya pernah yang ngobatin orang yang pernah kesurupan juga ya. Waktu saya lagi PKL di ini ya, di Malaysia. Jadi di suatu hotel Malaysia itu ada orang kesurupan. Orang sampai kesurupan itu, sampai perempuan itu yang kesurupan itu bisa bersilat ya. Dia itu bisa silat gitu kan. Dia menggunakan silat harimau. Padahal orang itu ya, perempuannya itu gendut juga gitu kan, tapi dia bisa bersilat karena dia sudah kemasukan iblis tadi kan. Dan dia itu sangat pandai untuk bersilat dan kekuatannya juga luar biasa. Banyak teman-teman yang memegangnya tapi nggak bisa memegangnya gitu kan. Tapi apa sih senjata kita untuk melawan iblis itu? Doa ya, doa, ayat-ayat, surat-surat yang telah ada ya, yang telah ada di Al-Quran kalau menurut agama Islam. Kalau menurut agama lain itu sesuai dengan kepercayaannya ya. Kalau menurut kepercayaan saya, agama Islam itu ada ayat-ayat dan surat-surat tertentu untuk melawan sosok iblis gitu kan, karena dia bakalan sangat kesakitan ya kalau kita membacakan surat-surat yang memang tujuannya untuk melawan iblis atau jin gitu. Oke, kita bakalan langsung lanjut ke video kedua ya. Jadi kalau untuk video ini ya, kalau untuk video ini kita belum tahu asli atau enggaknya gitu kan. Tapi kalau untuk aslinya seperti itu kekuatannya. Tapi kalau untuk rekayasa mungkin bisa rekayasa. Karena kenapa? Penjaganya tadi itu kayak takut gitu kan. Biasanya kalau memang benar-benar asli, penjaga mau takut mau enggak, mereka rame-rame bakalan mengejar anak itu dan memegangkan anak itu gitu kan. Biasanya seperti itu ya. Tapi kalau masalah untuk kepastiannya ya kita belum juga tahu, aku masih 50-50 sih. Kalau kalian ada pendapat lain silahkan kalian komen aja di kolom komentar ya. Oke teman-teman ya, kita langsung lanjut ke video kedua aja ya. Oke teman-teman, perhatikan ini ada video kedua nih. Ini apa nih? Pintu, ada apa itu? Pintunya terbuka gitu. Itu tuh tadi itu ada orang itu, ada rambut. Set. Pakai baju putih itu, pakai baju putih. Iya, mantap. Jadi ini bukan asli ya, ini bukan asli, ini hanyalah hiburan saja ya. Karena kenapa? Kita lihat ada bayangan di bawah. Ada bayangan di bawah dan ini jelas orang gitu kan, perempuan, jelas orang itu. Kayaknya kayak kuntilanak gitu. Mungkin mereka ini hanya bikin buat video aja gitu, pengen buat hiburan aja gitu kan. Karena tulisannya yang nongol rupanya si bungsuku. Oh, ternyata bukan ini ya, bukan hantunya ya, tapi anaknya gitu kan. Sini ya, TikTok ya. Jadi ini hanya untuk TikTok saja. Tapi ya, walaupun sudah ditulis seperti ini, masih ada orang yang percaya kalau itu horor juga. Masih ada orang yang percaya. Ya mungkin orang itu memang benar-benar awam ke dunia spiritual gitu kan. Atau mungkin dia tuh tidak mau mendengarkan apa kata-kata orang ya, mungkin penjelasan tentang horor gitu kan. Jadi teman-teman, untuk video ini udah jelas ya, ini editan ya. Settingan ya, ini adalah settingan ya, yang hantu itu pura-pura kuntilanak itu adalah anak si orang ini ya. Karena dia bilang itu si bungsuku, dan juga
ada bayangnya juga gitu kan. Nampak sih orangnya nampak banget. Oke, kita bakal langsung lanjut ke video ketiga aja ya. Oke, perhatikan di video ketiga ini ada anjing. Oh, tiba-tiba anjingnya ada sosok asap seperti bayangan, tapi kalau kita perhatikan di akhir video itu ada kepala, tapi kepalanya itu kayak setengah ya, kayak terputus ya dengan bayangan yang lainnya. Ya, kalau yang seperti ini asli. Karena kenapa? Memang ya, kalau ada penampakan yang benar-benar yang seperti inilah ya. Biasanya ada berbentuk asap, ada berbentuk bayangan ya. Enggak, kalau untuk jelas-jelas sangat aku rasa kurang sih, enggak ya kalau untuk jelas-jelas banget. Tapi kalau untuk yang ini ya aku meyakini ini asli ya. Jadi sekitar 80% lah keyakinannya ya. Karena kita perhatikan juga ya, kentang ini tidak ada bayangan sedikit pun kan, tidak ada bayangan sedikit pun kan di video ini kan. Karena kalau lihat anjingnya juga bergerak aneh gitu kan, dan bayangannya juga tidak ada gitu kan. Bayangan orang itu nggak ada gitu. Yang ada bayangan anjing, ada itu asapnya itu ya berbentuk kayak manusia. Kalau di akhir video ini berbentuk manusia, ada kepala, ada kaki ya. Kaki itu kaki ya, dua-dua itu yang di bawah itu kaki, ada tempat tubuhnya juga gitu kan. Jadi kalau aku sih bicaranya ini asli gitu kan. Kalau aku ngomongnya ini asli sih. Tapi kalau kalian mau ada pendapat lain ya silakan terus di kolom komentar aja gitu. Mungkin kalau memang ini editan, mungkin editornya lebih bagus gitu kan. Bagus banget editornya bisa membuat hal-hal seperti ini gitu. Oke, kita bakal langsung lanjut ke video berikutnya aja ya. Oke, lanjut ke video keempat ya. Perhatikan ya. Oh, ada kunti, ada orang, tuh ada orang. Ini apa nih? TikTok nih. Ini konten-konten horor nih. Ini konten-konten horor nih. Yang orang frame bikin konten horor ini. Tuh ada orang tuh. Kuntil. Dikejar lagi sampai nggak ada lagi gitu kan. Coba kita perhatikan lagi gitu. Perhatikan lagi sambil mereview ya. Ini konten-konten horor ini. Ini konten-konten horor ini ya. Tuh, jelas banget ini konten horor ya. Coba kalian perhatikan yang ini, bagian yang di sini ya. Coba kalian perhatikan bagian di sini. Tuh. Tuh ada ini, ada kuntilanaknya gitu kan. Jadi ya, ini bukan asli ya. Ini adalah palsu ya. Ini hanyalah editan saja ya. Ya kalau kalian memang pengen benar-benar tahu seperti apa kuntilanak, dia nggak bakalan jalan seperti itu. Kuntilanak nggak pernah jalan seperti itu. Karena apa? Aku pernah melihat kuntilanak, benar-benar asli kuntilanak. Dia itu berjalannya kayak menghilang seperti itu ya. Kayak dia itu mengapung di udara. Kalau berjalan-jalan seperti ini enggak ya. Dan juga ada bayangan juga di sini kan. Dan ini jelas banget ya. Yang namanya ya teman-teman ya, yang masih percaya ya, teman-teman ya, bagi teman-teman yang menonton konten-konten horor yang seperti ini, contohnya seperti ini di YouTube itu, semuanya itu adalah palsu. Semuanya itu adalah palsu ya. Tapi ya mereka itu buat konten itu untuk hiburan gitu. Mungkin mereka itu telah melihat sosok di sana kan, bentuknya seperti itu. Tapi karena mereka untuk merekamnya tidak bisa dapat gitu kan, jadi mereka buatlah video yang menyerupai hal itu gitu kan, kejadian yang mereka telusuri di sana gitu kan, tapi dengan hantu-hantu palsu gitu kan. Mungkin maksud mereka itu seperti itu. Mungkin mereka itu sudah melihat hantu asli itu yang seperti apa, tapi tidak dapat direkam gitu kan. Jadi mereka membuat video yang seperti ini. Hantunya itu hantu palsu, tapi menyerupai dengan hantu aslinya yang mereka lihat. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih percaya kepada hal-hal yang ada konten-kontennya YouTube yang tentang horor, ya itu semuanya palsu ya. Nggak usah dipercaya sih. Tapi kalau untuk hiburan nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya hantu itu ada ya nggak apa-apa gitu kan. Berpikir secara positifnya saja ya. Untuk kali ini kita berpikir secara positifnya saja. Mungkin mereka sudah melihatnya, tapi mereka membuat konten yang menyerupai aslinya. Gitu saja sih. Tapi kalau untuk aku ya ini memang palsu ya. Yang jelasnya ini hanya hiburan saja gitu. Oke, kita bakal langsung lanjut ke video terakhir ya. Oke, ini ada foto nih. Foto cewek 2 orang nih. Ini ada videonya juga nih. Ini apa ini? Seger banget katanya, tapi jalan menuju ke sana jauh guys. Ya jauh sih. Lewat jalan-jalan hutan, emang bener-bener hutan. Lewatin gua. Lah hantunya mana? Hantunya mana? Ya, kita foto-foto berempat, belum ada yang janggal. Oh ya, ada sosok hitam di belakang itu ya. Ada sosok hitam di belakang itu.
Oke ya, kita perhatikan sosok hitamnya aja ya. Oke, di sosok hitam ini ya, coba kalian perhatikan itu kalau kita berbesar itu kayak kakek-kakek ya kalau nggak salah ya, pakai jubah hitam ya kalau dilihat ya kan, lagi mantau kita. Oh, jadi ada sosok lain gitu kan. Oke, di sini bakalan aku jelaskan ya, aku jelaskan kepada kalian bahwasanya ya biasanya hal-hal seperti ini ya bisa dibilang asli juga ya, horornya itu bisa dibilang asli juga. Tapi di sini nggak sepenuhnya makhluk halus ya. Aku jelaskan kepada kalian bahwasanya hal-hal yang seperti ini nggak sepenuhnya makhluk halus gitu. Hal-hal yang seperti ini bisa disebut siluman ya. Karena kenapa ya? Ada orang-orang yang memang mempelajari ilmu-ilmu hitam seperti itu dan akhirnya dia tidak bisa kembali ke dunia asli ya. Jadi mereka itu tetap berada di dunia ini, tetap berada, tapi mereka itu di dunia lain gitu kan. Kita nggak bisa melihatnya, dia bisa melihat kita. Kita bisa mendapatkan mereka itu, tapi sekali-sekali seperti keberuntungan seperti ini ya. Itu ya, ada yang orang seperti itu, ada ya, banyak kejadian seperti itu, banyak banget ya. Orang yang tidak kembali lagi itu banyak ya. Dia tuh tetap ada di dunia ini, tapi itu di alam lain gitu kan. Kita tidak bisa melihatnya, dia bisa melihat kita kayak gitu. Ada yang seperti ini, banyak banget ya yang seperti ini ya. Kejadian juga di kampung aku juga ada yang seperti itu, ada. Sampai sekarang sih ada yang di kampung aku itu, dia itu katanya dia sering ngomong sendiri. Kemarin itu dia sering ngomong sendiri ya, habis itu orang tua dari orang tersebut itu melihat, dia itu cowok ya, orang itu cowok, pas makan itu tempat piringnya itu ada 3 gitu, padahal dia sendiri, berarti ada 2 yang mengikutinya. Nggak tahu pak, mungkin dia pacaran. Kalau orang bilang itu menikah dengan peri, dia bilang seperti itu sih, menikah dengan peri, pacaran dengan peri, orang bilang seperti itu ya. Tapi nggak tahu juga sih kalau bertiga mau pacaran dengan peri, entah perinya 2 atau mungkin mereka sudah punya anak gitu kan, kita tidak tahu kan. Tapi dia sering ngomong sendiri, nunjuk-nunjuk ke atas, itu sering ngomong sendiri sih. Kalau aku sering melihatnya, kemarin itu aku sering melihatnya, tapi aku nggak melihat sosok perinya gitu kan. Karena kemarin itu terakhir aku melihat dia itu aku masih SMP dan aku belum mempelajari ilmu spiritual. Kalau sekarang mungkin ketemu dia bisa saya melihat. Dan sekarang orang itu hilang, tidak tahu kabarnya sampai sekarang, hilang sampai sekarang. Dia itu pergi tapi nggak pulang-pulang lagi sampai sekarang. Ada orang melihat dia itu pergi masuk hutan, dan sampai sekarang nggak dapat lagi dia itu ya, nggak pulang-pulang lagi gitu kan. Orang nggak tahu lagi dia itu sekarang di mana gitu kan, entah dia sudah di alam atau mengikuti yang lain gitu kan, entah dia mengikuti peri itu dan dia menuju ke dunia lain tapi dia bisa melihat kita, mungkin seperti itu ya. Karena banyak kejadian seperti itu. Bisa nggak hal-hal yang seperti ini orang itu kita kembalikan lagi? Sebenarnya bisa ya, kita kembalikan lagi, sebenarnya bisa, tapi ada syarat-syarat tertentu, biasanya ada syarat-syarat tertentu ya. Dan biasanya ya syarat-syarat tertentu itu ya kalau nggak ada korban ya. Kalau korban itu ya mungkin seperti kambing hitam atau sebagainya. Ustadz pun bisa sih, kalau memang ustadz atau orang spiritual yang ilmunya sudah lumayan tinggi, mungkin bisa untuk kembalikannya ya. Tapi kalau aku sih belum bisa ya. Yang jelasnya yang aku tahu ada hal-hal yang seperti itu ya. Jadi untuk sosok hitam ini mungkin hal yang seperti itu ya. Ini nggak sepenuhnya jin, tapi itu manusia ya. Manusia mungkin yang telah menganut ilmu hitam dan ternyata dia tidak bisa lagi kembali ke dunia nyata. Dia hanya bisa berada di dunia alamnya situ kan, dia di dunia alam lain aja gitu kan. Mungkin itu saja sih untuk penjelasan tentang foto ini ya. Jadi kalau masalah tentang horornya ya ini horor ya. Tapi kalau memang ada editan ya mungkin mereka sengaja untuk ngajak teman-temannya pakai jubah hitam, berbaju hitam seperti itu ya. Tapi biasanya enggak sih ya. Tapi biasanya seperti ini asli ya, biasanya ya. Yang jelas kita nggak tahu gitu kan. Nah untuk teman-teman ya mungkin itu saja ya untuk penjelasan kita hari ini. Jadi buat teman-teman yang memiliki video atau foto yang berbau-bau horor, silahkan DM ke saya ya. Kalian kirim di Instagram saya bakalan mereview. Jika kalian pengen sebutkan nama, aku bakalan sebutkan nama kalian. Jika kalian tidak mau disebutkan nama, maka aku tidak bakalan menyebutkan nama kalian gitu. Nah yang jelasnya kita bakal mereview video-video horor apa saja itu yang berbau horor. Silahkan kalian kirim ke aku biar kita itu membuka pikiran kita itu, agar kita itu tahu mana yang asli, mana yang tidak mudah percaya gitu kan. Kita boleh percaya hal itu boleh, karena itu memang ciptaan Tuhan, tapi kita juga harus mengerti, membedakan mana yang asli, mana yang tidak. Itu ya yang paling penting, itu yang itu ya. Jadi buat teman-teman semoga bermanfaat ya, semoga channel ini semakin berkembang dan channel ini bisa membuka pikiran-pikiran orang banyak ya, dan menambah pengalaman dan wawasan kita.
dan semoga channel ini bermanfaat untuk semua orang yang memang membutuhkannya gitu kan. Jadi buat teman-teman yang masih meragukan tentang horor, ada video horor nih, misalkan teman-teman lagi nonton nih, ada video horor kiriman orang nih kan, Anda dan teman-teman nih masih ragu gitu kan ya, kirim aja ke aku gitu kan, nanti kita bakalan review di channel ini, karena di channel ini memang untuk membuka pikiran kita kan, untuk mereview hal-hal seperti ini gitu kan. Mungkin itu saja ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Saya Samim Nufo, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.